Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 12 Kelompok 3. Perkenalkan, kelompok kami ada Devia Aryani, Alfia Imanu Ramadianti, Sinta, dan Siva Fauziah. Kami akan membahas mengenai implementasi Wall of Government di era transformasi digital. Wall of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wall of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintahan terhadap isu-isu tertentu. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Mengapa Wall of Government di era transformasi digital ini sangat penting? Dalam faktor eksternal, adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Adapun dalam faktor internal, terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Yang ketiga, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. WOG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Lalu, bagaimana Wall of Government ini dilakukan? WOG dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa membawa dampak perubahan pada institusi atau kelembagaan. Kelembagaan yang terlibat dalam koordinasi tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai menyamakan perencanaan jangka panjang serta perencanaan kerjasama. Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Keempat, koalisi sosial. Kemudian, bagaimana praktek WOG dalam pelayanan publik? Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Dan berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan elektronik. Dan bagaimana pelayanan e-government di wilayah tempat kami bekerja, yaitu di Kabupaten Garut. E-government penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya berkenaan dengan pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan
yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Adapun pelayanan e-government di Kabupaten Garut, yang pertama adanya gugus tugas COVID-19. Aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut dengan tujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan memberikan informasi terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Garut. Yang kedua, adanya Sikardu Sistem Pemadaman Kebakaran Terpadu. Merupakan milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dalam melayani masyarakat Garut dalam melaporkan kejadian kebakaran, evakuasi, dan kegiatan sosial yaitu pelayanan non-kebakaran. Yang ketiga, Sirikat merupakan aplikasi untuk menampung informasi dari masyarakat terkait fasilitas publik di Garut. Dan yang terakhir, yaitu Sapa Warga, merupakan program pendukung desa digital yang berfungsi sebagai jalur komunikasi berjenjang dari tingkat RW sampai tingkat gubernur terkait berbagai permasalahan yang terjadi. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.